Pernah gak sih kamu merasa capek dengan kehidupan ini? Capek karena tuntutan sosial yang serasa begitu tinggi dan begitu kompleks. Seperti jika kita bekerja, kita harus seakan memiliki gaji yang besar. Soal pendidikan pun, seolah-olah kita harus bisa masuk ke perguruan tinggi yang ternama. Belum lagi harus lulus juga dalam waktu yang pas. Bahkan kalau bisa lebih cepat. Setelah lulus pun, kita masih dituntut juga untuk segera mendapatkan kerja. Seakan tidak ada waktu dan tidak ada jeda, hanya untuk sekedar menghembuskan napas. Belum lagi kita dituntut harus kerja di perusahaan besar lah, dengan gaji yang fantastis, minimal 2 digit. Setelah itu kita diharuskan segera menikah, lalu memiliki mobil, lalu membeli rumah lah, dan kita harus bisa sukses di usia muda. Dan jika kita ingin hidup bahagia, kita seakan harus dan dituntut harus seperti itu. Itu memang indah dan mungkin mimpi untuk sebagian orang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu kehidupan yang dimimpikan semua orang? Tentu tidak. Semua orang memang ingin hidup bahagia dan senang, tenang. Tapi tidak semua soal materi. Setiap orang punya titik kebahagiaan yang berbeda-beda. Lingkungan, sosial, hingga keluarga lah yang terkadang menuntut kita harus hidup sempurna. Tapi sayangnya sempurna bagi versi mereka. Lingkungan dan sosial pun seakan support dengan hal-hal itu. Seperti contoh, jika kita reuni atau bertemu teman lama, pasti pertanyaan pertama yang biasanya diajukan adalah, apa pekerjaanmu? Udah punya apa? Bahkan tidak jarang langsung to the point menanyakan gaji. Ini menurut Alain de Botton. Hal seperti itu adalah pertanyaan yang menunjukkan sifat congkaknya seseorang. Dan secara tidak langsung, ketika seseorang menanyakan hal seperti itu, sadar atau tidak, dia sebenarnya sedang mengukur status sosialmu. Dan masih menurut Alain de Botton, hidup bahagia di era sekarang itu sangat sulit sekali. Karena standar kebahagiaan selalu berubah-ubah dan terus meningkat. Dulu mungkin ketika kamu tidak punya kendaraan, tapi sekarang punya, pasti kamu bahagia kan? Lalu tiba-tiba keesokannya kamu melihat seorang memakai mobil enak, teduh dan besar. Lagi-lagi kamu harus mengejar supaya bisa seperti mereka. Dan seperti itulah terus. Jika kebahagiaan kita dan hidup ini disandarkan pada materi, itu tidak akan ada habisnya dan terus merasa kurang. Contoh dalam kehidupan ini, tidak jarang perlakuan sosial dan lingkungan antara orang kaya dan orang yang biasa saja itu sangat terlihat bedanya. Contoh, pasti sebagian dari kamu memiliki keluarga besar, dan ketika semua berkumpul, pasti keluarga yang kaya atau sukses akan paling ditunggu dan dihormati. Tapi keluarga yang bisa dibilang biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin kurang dari itu, pasti hanya jadi dalam tanda kutip pembantu. Jika ada yang perlu disiapkan, ada yang perlu dibawa-bawa, pasti merekalah yang akan disuruh-suruh. Benar kan? Dan karena tuntutan itu, budaya seperti itu, tidak sedikit akhirnya orang bekerja keras sampai lupa waktu dan lupa diri. Tapi tujuan intinya adalah bukan sekedar kaya dan sukses, tapi ingin mendapat posisi di status sosial dan ingin mendapatkan pengakuan. Jadi tujuannya bukan lagi hidup bahagia. Hidup bahagia itu ketika kita hidup tanpa perlu adanya pengakuan dari orang lain. Asalkan kita senang, tenang, apapun pekerjaan kita dan berapapun gaji kita. Ditambah lagi kita tidak punya hutang atau cicilan. Itu juga cukup sebagai bukti arti apa itu hidup bahagia. Hidup bahagia itu relatif, tidak selalu soal pencapaian dan materi. Ada yang ingin hidup tenang dan pensiun di pedesaan, ada yang ingin hidup nyaman tanpa adanya cicilan dan memilih hidup sangat sederhana, dan lain-lain. Tidak jarang juga seseorang yang stres dan overthinking itu bukan karena dia gagal dan kecewa dengan perjuangannya,
Tapi terkadang seseorang merasa seperti itu karena hidupnya penuh dengan tuntutan yang mana tuntutan itu datang bukan dari dirinya sendiri. Padahal kita bisa kok hidup bahagia dengan cara kita sendiri, tanpa perlu memikirkan standar atau stigma orang lain. Yang penting kita sehat, hidup tanpa hutang, dan hidup tanpa melanggar norma sosial dan agama. Itu saja sudah cukup. Karena nyatanya kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang ditentukan dan dipilih oleh kita. Kita tinggal di pedesaan, menjadi petani, dan punya waktu banyak untuk keluarga. Itu sebuah kebahagiaan. Karena tidak sedikit orang yang ingin punya waktu untuk keluarga, tapi terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ada juga yang menjadi seorang guru dan setiap harinya mendapatkan tawa dan canda. Itu juga sebuah kebahagiaan. Karena tidak sedikit orang yang bekerja di bawah tekanan dan sulit untuk bercanda gurau. Hanya santai pun itu tidak bisa. Intinya jangan dijadikan standar kehidupan orang lain masuk pada pikiranmu. Kamu wajib hidup bahagia dan tenang, tapi caranya tidak wajib seperti orang lain. Mungkin di titik sekarang, kamu harus mulai mengurangi tuntutan pada dirimu sendiri. Mulailah untuk mengurangi dan menurunkan ekspektasi diri. Terdengar tidak memotivasi memang. Tapi percayalah, itu akan membuat hidupmu lebih fokus pada satu tujuan yang memang itu benar-benar kamu inginkan. Karena semakin banyak tuntutan dan ekspektasi tinggi, apalagi itu datang dari luar diri kita, maka kamu seakan hidup dalam bayangan orang lain. Kehidupanmu akan diatur dan didikte oleh lingkungan, sosial, dan keluarga. Masih mending jika kamu bisa mencapai ekspektasi mereka. Tapi jika tidak, sudah pasti kamu akan dicap gagal dan tidak mampu. Dan ketika gagal pun, apakah mereka akan membantu? Tentu saja tidak. Pesan dari saya adalah, hidup ini akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Jadi sangat bodoh jika hidup ini diatur dan ditentukan oleh sosial yang sebenarnya mereka pun tidak peduli padamu. Tapi jika kamu salah dan gagal, belum tentu mereka ada di sisimu. Jadi buatlah standar sukses, hidup tenang, senang, dan bahagia versi dirimu sendiri.